Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin dan sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Saatnya kita akan berpisah dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, serta bulan di mana banyak yang dibebaskan dari siksa api neraka atau itu minan nar. Sebelum berpisah, kami mengajak sahabat Adik Tolan untuk merenung sejenak, mengingat apa saja yang sudah kita perbuat selama di bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah banyak beribadah, memborong pahala, dan mendapatkan ampunan seperti berikut ini? Sebab ampunan dosa di bulan Ramadan, sahabat, Allah begitu sayang kepada orang-orang yang gemar melakukan ketaatan di bulan suci Ramadan. Betapa banyak amalan yang di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil, sedangkan dosa-dosa besar bisa terhapus hanya melalui taubatan nasuha, yaitu bertaubat dengan yang sesungguh-sungguhnya. Seharusnya keadaan seorang di hari raya Idul Fitri sebagai berikut. Jadi dengan mengamalkan ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa selama bulan suci Ramadan, maka pada hari raya Idul Fitri seseorang haruslah dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, dan tanpa dosa. Namun seseorang haruslah bertobat dari dosa besar, dan hendaknya dia bertaubat dengan penuh rasa penyesalan. Selepas Ramadan, para ulama salaf khawatir amalannya tidak diterima. Kemudian para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan-amalan mereka, sehingga kemudian mereka berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah, dan khawatir jika amalannya tertolak. Mereka yang disebutkan dalam firman Allah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa mereka para salaf begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima daripada banyak beramal. Bukankah engkau mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Itulah kekhawatiran para salaf. Mereka begitu khawatir kalau amalannya tidak diterima. Namun berbeda dengan kita yang amalannya begitu sedikit dan sangat jauh dari amalan-amalan para salaf. Tapi begitu kita yakin dengan diterimanya amalan kita, sungguh teramatlah jauh kita dengan mereka, dibandingkan dengan mereka ya. Bagaimana mungkin mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan? Sebagai muslimin, di bulan Ramadan tetap melakukan dosa-dosa besar. Kebiasaan sebagian kaum muslimin yang berpuasa namun menganggap remeh sholat 5 waktu, bahkan seringkali meninggalkannya ketika dia berpuasa, padahal meninggalkannya adalah termasuk dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat telah melakukan dosa kekafiran dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran surat Taubat ayat 11. Namun ini nyata terjadi pada sebagian orang yang menunaikan puasa. Mereka begitu semangat menunaikan puasa Ramadan, namun begitu lalai menunaikan sholat 5 waktunya. Takbir di penghujung Ramadan, karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah di akhir bulan untuk bertakbir kepadanya dalam rangka bersyukur kepadanya.
Allah Ta'ala berfirman, dan hendaknya kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaknya kamu bertakwa kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah menjadikan kita insan yang istiqomah dalam menjalankan ibadah selepas bulan suci Ramadan. Alhamdulillahilladzi nikmati tatimus sholiyat. Segala puji bagi Allah yang maha dengan segala nikmatnya, setiap kebaikan menjadi sempurna. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.